Apakah nama saudara Setio Novanto? Jadi saudara penasihat hukum, hasil dokter sudah menyatakan jelas. Namun klien saudara tidak menjawab pertanyaan saya. Apakah memang ini tidak mendengar sebenarnya atau bagaimana? Masih ingat dong nama yang tadi disebut Bapak Hakim? Itu loh, dia bekas ketua DPR yang mendadak pikun di persidangan korupsi proyek IKTP. Bagi kami penuntut umum ini salah satu menunjukkan kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa yang mulia. Dalam ilmu psikologi, tindakan berpura-pura sakit fisik dan mental seperti itu disebut malingering. Mau tahu bagaimana para politikus seperti dia berbohong? Ayo kita tanya Profesor Yusti Probowati, guru besar psikologi dari Universitas Surabaya. Anda sedang mendengarkan Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia. Saya, Nunung Nurbaiti, tidak pernah ada pertemuan. Setio Novanto bukan satu-satunya koruptor yang gunakan jurus pura-pura sakit. 7 tahun lalu, istri seorang wakil kepala kepolisian Indonesia juga menggunakan akal bulus yang sama. Di depan persidangan, dia terus mengaku lupa waktu ditanya jaksa tentang praktik suap yang dia lakukan. Tapi drama itu berakhir ketika Profesor Yusti datang membantu KPK membongkar triknya. Yang lucu tuh pada kasus ibu yang berbohong, yang selalu mengatakan lupa itu, dia nggak mau dites juga sama psikolog gitu. Pada saat kami datang gitu, nggak mau dites. Akhirnya kami melakukan observasi lewat monitor CCTV dari ruangan monitor di KPK. Terus kami ngelihat proses ketika dia dilakukan penyidikan gitu ya. Dari jam 9 sampai jam 12. Ternyata dia juga susah tuh bohong terus menerus gitu ya. Kadang dia lupa gitu ya. Kalau dia harus pura-pura lupa gitu ya. Jadi itu kan nggak gampang gitu untuk memainkan proses tersebut. Telah terjadi aksi kekerasan, suatu penganiayaan terhadap Ibu Ratna Sarumpait. Mengalami pusing dan sebagainya, kesakitan yang luar biasa, ya karena penganiayaan itu dilakukan oleh mungkin 2 atau 3 orang laki-laki. Menurut saya itu biadab itu, ya. Itu polisi harus cepat tuh nyari orangnya itu, ambil segera CCTV-nya, kejar orangnya, siapa orangnya itu. Nah, kebohongan ini juga gak kalah heboh. Jagat politik Indonesia sempat geger. Orang biasa sampai politikus kawakan kena tipu-tipunya. Profesor Yusti bilang kebohongan ini bisa mengecoh banyak orang gara-gara pelakunya terbiasa bersandiwara di depan kamera. Kalau orang bicara di media itu kan banyak lapisan yang membuat dia menutupi dirinya gitu ya, yang agak susah untuk ditampilkan. Kita nggak bisa menilai itu hanya berdasarkan apa yang muncul di media gitu ya. Tapi orang pasti secara umum pingin kelihatan impresi bahwa dia baik gitu ya. Semua orang kalau itu. Jadi yang kita lihat di layar televisi itu kan hanya potongan scene yang seberapa muncul. Jadi tidak ada penganiayaan. Itu hanya cerita khayal yang diberikan oleh setan anak saya. Dan berkembang seperti itu. Kebohongan besar harus dimulai dari tipu-tipu kecil. Sebuah studi di jurnal Nature Neuroscience membuktikan bahwa ternyata otak dapat beradaptasi terhadap kebohongan yang kita ciptakan. Artinya, semakin kamu sering berbohong, maka otak akan membuat kamu semakin lihai untuk menipu. Tapi bukan berarti kamu gak akan ketahuan orang lain loh. Jadi itu ada teknik tersendiri untuk ngelihat gitu ya. Teknik NLP misalnya, Neuro Language Programming, itu kita ngelihat dari mata, gerakan mata dia, ekspresi dia. Kalau dulu mungkin ada film Lie to Me, itu kan sebenarnya diambil juga dari teknik wawancara yang berbasis pada mikro ekspresinya seseorang gitu ya. Tetapi itulah, jadi dari ekspresi nonverbal itu seringkali orang tidak bisa menipu gitu ya. Kalau kamu sudah merasa jadi pembohong profesional, coba kalahkan mesin penguji kebohongan. Namanya Electroencephalography alias EEG yang bekerja merekam aktivitas kelistrikan yang dihasilkan neuron otak. Dengan alat itu, psikolog seperti Profesor Yusti bisa mengetahui dengan mudah kamu sedang berbohong atau tidak. Nah, sekarang yang sedang dikembangkan itu adalah pakai EEG. Jadi yang ditaruh di gerak otak. Ketika dia berbohong, dicek otaknya dia bisa merespon tertentu apa enggak. Misalnya di dalam satu situasi tertentu ada pembunuhan dengan menggunakan pisau gitu ya. Misalnya gitu ya. Kan dia pembunuh nih. Terus dia bilang, "Ini pisaumu." Bukan gitu ya.
ekspresinya semua cool, ini deteksi dengan fisiologis nggak bisa, tapi otaknya dia itu ada memberikan respon bahwa dia mengenal benda ini dengan loncatan-loncatan grafik tertentu. Jangan menjadi korban politik. Pemilu tinggal menghitung hari dan politikus masih asik sebar janji-janji. Kita, pemilih, harus lebih jeli mencermati para kandidat. Jangan tertipu memilih koruptor yang tanpa malu mencoba balik lagi ke panggung politik. Jangan berpikir bahwa lapas itu memberikan efek jerah. Ya bagi sebagian orang iya gitu ya. Tapi bagi sebagian orang dia akan berhitung. Kalau untuk kasus korupsi ya, dia dapat berapa, dia masuk berapa, kan gitu. Masuk berapa tahun untuk sekian yang dia dapat. Itu kan yang sering kali terjadi gitu. Sains Sekitar Kita. Sains Sekitar Kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.